Ayo anak muda, saatnya jadi wirausaha bukan pekerja. Karena masa depan itu pengusaha, bukan pekerja. Pertanyaan besarnya adalah mengapa butuh wirausaha? Oke, karena apa? Tadi sebagai pertanyaan tadi bahwa sebuah negara maju ketika wirausahanya sangat tinggi, minimal 4%. Kami tidak pernah lagi mengatakan pelaku UMKM. Sahabat-sahabat semuanya, kami mengatakan pengusaha UMKM. Itu statement dari menteri kami. Kenapa? Kita mulai dengan nama yang baik. Ya, karena kalau pelaku itu konteksnya negatif. Oke, sahabat-sahabat semua, perkenalkan saya Ginda P. Siregar. Ya, saat ini saya menjabat selaku PLT Asisten Deputi Perluasan Pembiayaan Wirausaha pada Deputi Bidang Kewirausahaan di Kementerian UMKM. Oke, jadi ada yang bilang bahwa minimal 4%. 10% itu memang sudah masuk ke negara yang sustain untuk majunya. Oke, strategi pemerintah banyak dilakukan. Salah satunya pada tanggal tepatnya 3 Januari 2022 ya, kita pernah mengundangkan sebuah peraturan presiden namanya Perpres 2 tahun 2022 tentang pengembangan keuangan nasional. Ya, salah satu poin di sana adalah bagaimana kita menciptakan sebuah ekosistem yang sehat dan inklusif dalam rangka mempercepat tumbuhnya wirausaha. Pertanyaan besarnya adalah mengapa butuh wirausaha? Oke, karena apa? Tadi sebagai pertanyaan tadi bahwa sebuah negara maju ketika wirausahanya sangat tinggi, minimal 4%. Oke, apalagi saat ini kita kita sudah masuk pada bonus demografi. Ya, di mana di sini angkatan kerja akan lebih banyak pada yang lainnya, sehingga kalau nggak kita bekali dengan entrepreneur, maka akan tumbuh bumerang ekonomi, di mana nanti akan banyak pencari kerja, bukan membuat lapangan pekerjaan ke sana. Strateginya yaitu tadi ekosistem. Bagaimana kita menguatkan sinergi antara para pihak. Ya, selama ini yang berlaku sendiri, bagaimana kampus bisa menciptakan seorang SDM yang terampil tidak hanya pekerja tapi pengusaha. Kemudian bagaimana medianya ikut menyampaikan informasi tentang wirausaha. Bagaimana dunia usaha industrinya bisa menjadi bagian off-taker atau rantai pasoknya, kan gitu kan? Bagaimana pemerintah bisa menyiapkan itu semua, menyatukan semua dengan sebuah kebijakan, menggabungkan sebuah stakeholder menjadi satu ekosistem. Itu saya katakan tadi. Ya. Bagaimana sebenarnya ketika bicara pembiayaan, kita tahu bahwa banyak skema pembiayaan yang dilakukan pemerintah, KUR, dari ultra mikro, mikro, kecil dan sebagainya. Pertanyaannya adalah selalu kembali mengapa UMKM? Tapi sebelumnya saya katakan bahwa kami tidak pernah lagi mengatakan pelaku UMKM. Sahabat-sahabat semuanya, kami mengatakan pengusaha UMKM. Itu statement dari menteri kami. Kenapa? Kita mulai dengan nama yang baik. Ya, karena kalau pelaku itu konteksnya negatif. Kemudian terkait dengan pembiayaan, ya banyak skema. Ya, apalagi sekarang dengan teknologi digital, ya, pembiayaan itu tidak hanya sekedar dari perbankan, non perbankan. Ada pinjaman melalui fintech dan sebagainya, peer-to-peer lending, modal venture dan sebagainya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara pengusaha UMKM itu bisa mengakses, kan itu permasalahannya. Skema sudah banyak. Oke, disinilah nantinya kita lakukan yang namanya ini. Kami dalam forum tadi kami katakan bahwa ayo kita sama-sama, karena nggak bisa hanya pemerintah, ya, perlu semua stakeholder bersama-sama melakukan bagaimana pelatihan dan pendampingan kontinu. Kalau bicara pembiayaan, bagaimana mereka mempunyai pembukuan yang baik sesuai dengan standar perbankan, kan gitu kan? Wajar misalnya gini, sahabat-sahabat ingin masuk pekerjaan tapi nggak punya dokumen yang sesuai, kan ditolak. Begitu juga perbankan. Ya, yakinkan mereka apa pembukuannya bagus, kemudian cash flow-nya lancar dan sebagainya, sehingga itu gampang diakses ke sana. Gitu. Semua skema punya udah banyak, Mas. Tinggal bagaimana pengusaha UMKM ini siap. Itu tugas kita bersama, melakukan pendampingan sehingga mereka siap mengakses pembiayaan ini. Jawabannya ya belajar. Ya, belajar. Kita saja untuk pendidikan sampai SMA itu 12 tahun ya. Masa untuk hidup kita hanya butuh 1 tahun 2 tahun. Belajar terus. Yang paling penting adalah gini. Yang paling penting sekarang ini ya, bagaimana kita menciptakan wirausaha yang by design, Mas.
Apa itu? By design adalah bagaimana kita ciptakan anak-anak muda, khususnya anak muda, karena kita bahas demografi ya. Oke, anak muda yang menjadi wirausaha karena keinginan bukan keterpaksaan. Ya, fokus pemerintah tidak sekedar menciptakan tenaga kerja terampil, tapi bagaimana menciptakan para pengusaha-pengusaha yang terampil, seperti yang berapa narasumber tadi menyiapkan bahwa kita menyiapkan bagaimana wirausaha yang mandiri, ya, yang mapan dan sebagainya. Itu dimulai dari mindsetnya. Mindsetnya dulu, ya, mindsetnya. Kemudian bagaimana diberikan ilmu, ya. Kita punya program namanya program inkubasi. Setelah selesai di inkubasi, selesai lulus, mereka akan siap bertarung dalam pertarungan menjadi seorang pengusaha. Skema pembiayaan sudah banyak, ya kan? Kemudian pemerintah sudah banyak memberikan keluasan bagi UMKM. Contohnya, kalau sahabat-sahabat baca di PP7, ya, bagaimana misalnya di rest area ada sekian alokasi wajib untuk pengusaha UMKM. Ini kan keberpihakan. Kemudian ketika kita bicara tentang belanja pemerintah, ya, bagaimana sekian persen itu anggaran pemerintah untuk UMKM. Kemudian lewat padi UMKM, ini kan sudah ada. Sudah banyak pola-pola, skema-skema, tinggal bagaimana kita siapkan mereka mau. Saatnya, ini saya katakan, ayo anak muda, saatnya jadi wirausaha bukan pekerja. Karena masa depan itu pengusaha, bukan pekerja.